Mendapat gelar sarjana tidak tentu jadi hal membanggakan bagi mahasiswa. Karena setelah melalui masa kuliah selama 4 tahun pada umumnya, setiap mahasiswa telah menuntaskan lebih dari 100 sistem kredit semester atau SKS mata kuliah di jurusan yang dipilihnya selama proses kuliah berlangsung. Menjadi sarjana tidaklah mudah dan cepat. Sejumlah proses panjang, mulai dari pengajuan judul, seminar, penelitian, pembuatan skripsi, bimbingan dosen, hingga ujian harus dilalui. Karena skripsi menjadi tahapan pamungkas sebelum mahasiswa lulus mendapatkan gelar sarjananya. Menurut Sandy Liana, dosen Universitas Sahid Jakarta, dalam pembuatan skripsi setiap mahasiswa biasanya menghabiskan waktu paling cepat 4 bulan. Belum masuk ke skripsinya sendiri, ke proses skripsinya, dia harus melalui sidang proposal dulu. Namanya seminar di sini. Nah, proposal ini dia harus mempresentasikan mengenai judul yang diambil. Yang menyidangkan itu adalah kedua pembimbing. Nah, kedua pembimbing akan melihat sejauh mana sih ketertarikan dia terhadap tema yang diambil. Nah, proses bimbingan tersebut beda-beda waktunya. Ada yang bisa 2 bulan, 3 bulan lah ya. Kalau S1 tuh minimal 3 bulan bimbingan tersebut. Proses yang dilalui mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi memang memakan waktu lama. Tak jarang dari mereka banyak menemui kesulitan, baik dari sisi waktu, penelitian hingga pembuatan isi skripsi. Kesulitan saat pembuatan skripsi pun kadang mengarahkan sejumlah mahasiswa untuk mengambil jalan pintas. Tidak mau ambil pusing, pilihan menggunakan biro jasa pembuatan skripsi menjadi alternatif menyelesaikan skripsi dengan cepat dan mudah. Seperti penuturan Edi Susanto, mahasiswa jurusan komunikasi Universitas Sahid yang sedang membuat skripsi mengaku ada sejumlah kesulitan saat menyusun skripsi. Salah satunya membuat janji dengan dosen untuk bimbingan. Ia juga tak memungkiri banyak mahasiswa yang menggunakan biro jasa pembuatan skripsi. Ada sih para mahasiswa menggunakan itu jalan pintas lah istilahnya, untuk biar cepat lulus dia menggunakan bayar orang untuk membuat skripsi. Ada rental komputer, ada mahasiswa di sini juga, ada dari luar, ada yang alumni, ada yang masih terikat sama kampus, masih aktif. Tanpa disadari, banyaknya mahasiswa yang membutuhkan bantuan saat pembuatan skripsi membuka peluang biro jasa bimbingan skripsi untuk menawarkan jasanya. Biro jasa bimbingan skripsi pun merebak di mana-mana. Jika yang dilakukan hanya sebatas bimbingan, mungkin masih wajar. Namun, jika permintaan berlanjut hingga pembuatan skripsi, upaya instan yang dilakukan sejumlah oknum mahasiswa sudah tentu mencoreng wajah dunia pendidikan. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan topik kita. Pemirsa, di dunia perguruan tinggi, kasus plagiat ataupun meniru sebuah skripsi sudah menjadi hal yang biasa. Kini ada cara lain yang digunakan sejumlah mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjananya secara instan ataupun dengan cepat, yakni dengan menggunakan jasa pembuatan skripsi. Benarkah hal tersebut banyak dilakukan para mahasiswa pada saat ini? Lantas, apa saja proses yang harus dilalui para sarjana instan dan berapa biaya yang harus mereka keluarkan? Ikuti penelusurannya dalam topik kita kali ini. Menurut pengamat pendidikan Arif Rahman, perguruan tinggi menjadi kunci utama untuk menjaring sarjana yang berkualitas. Ketelitian dosen, pembimbing, dan penguji ketika mahasiswa menyelesaikan skripsi sangat diperlukan. Mahasiswa yang skripsinya menggunakan hasil karya orang lain tidak boleh diluluskan. Kunci yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi adalah ketika dia skripsi tersebut diminta pertanggungjawaban sebagai promotor atau sebagai pembimbing, pasti tahu betul bahwa ini bukan pekerjaan dari mahasiswa tersebut. Tahu betul, dan kalau sampai terjadi yang seperti itu, harusnya mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu tidak bisa diproses untuk bisa menjadi seorang sarjana atau S2 maupun S3. Fenomena sarjana instan seolah bukan hal yang tabu.
Banyak mahasiswa yang tidak malu-malu menggunakan joki untuk membuat skripsinya. Dukungan pun diberikan para biro jasa yang terang-terangan menawarkan jasa pembuatan skripsi. Bahkan, berapa rupiah yang harus dibayar tercantum dengan jelas. Teknologi internet tak luput untuk dimanfaatkan. Kami pun akan menelusuri lebih dalam bisnis pembuatan skripsi. Berbekal nomor telepon yang kami dapat melalui iklan di internet, kami mencoba menghubungi biro jasa pembuatan skripsi. Mas, iya ini saya lihat dari web ya Mas ya, bisa untuk buat skripsi ya Mas ya? Bisa Mbak, jurusan apa Mbak? Saya ambil jurusan komunikasi. Itu gimana Mbak? Saya harus datang ke sana ya? Lebih baiknya begitu Mbak. Oh iya. Kita ngobrol-ngobrol. Tapi itu bisa buat full dari mulai proposal sampai semuanya ya, terima jadi. Karena saya nggak ada waktu soalnya. Oh, jadi saya terima jadi aja. Kalau untuk judulnya? Untuk judulnya itu dia nanti kita mengutarakan di sini. Oh gitu, oke. Biayanya itu fullnya kira-kira sekitar berapa ya? Saya tadi lupa lihat. Tergantung dari metodenya. Oh gitu, sekitar berapa tuh tadi ya Mas ya? 3 juta atau 2 juta? 3,6. 3,6. Perilaku sejumlah oknum mahasiswa yang lulus lewat skripsi yang dikerjakan biro jasa mencoreng dunia akademik. Gelar sarjana sejatinya menjadi sebuah kebanggaan lantaran harus didapatkan melalui kerja keras dan proses panjang sang mahasiswa. Namun, kini hanya seperti sebuah gelar yang sepele. Kami juga menemui seorang mahasiswi, salah satu universitas ternama di Jakarta yang menggunakan biro jasa untuk pembuatan skripsinya. Pengakuan MN, mencari biro jasa pembuatan skripsi tidaklah sulit. Biro jasa yang ia gunakan bahkan terletak tak jauh dari kampusnya. Di sini jasa pembuatan skripsi berkedok sebagai jasa sewa komputer dan jasa pengetikan skripsi. Saya dulu pernah bikin skripsi yang dengan menggunakan biro jasa gitu. Iya, dulu waktu saya buat skripsi S1 saya. Oh itu, oke. Nah itu gimana sih kok bisa menemukan biro jasa skripsi gitu? Kalau di lingkungan mahasiswa sih, hal-hal yang kayak gitu udah rahasia umum ya Mbak ya. Jadi sebenarnya nggak cuma hanya mahasiswa yang tahu, bahkan di internet pun saya pernah nyari itu ada yang memang menyediakan jasa pembuatan skripsi itu, dan itu terang-terangan bisa kita lihat di situ. Selain itu juga tempat-tempat rental yang kayak gini-gini itu, yang kayak gini-gini selain mereka bisa ngebikin skripsi, mereka juga kalau kita bisa mendekati secara personal, artinya asal mereka tahu dan percaya sama kita, mereka bisa menawarkan jasa pembuatannya juga. Oh enggak, saya lewat biasa rental komputer awalnya, karena saya juga kenal sama orangnya, memang sering pakai rental itu waktu itu. Terus akhirnya mereka menawarkan. Beberapa teman saya juga ada yang pernah pakai jasa yang alumninya, jadi memang alumni itu seperti punya pekerjaan lain. Bukannya itu kan jadinya bukannya saya sendiri ya? Memang itu bukan karya sendiri. Cuman gimana ya, dari saya waktu S1 kan saya emang udah kerja, jadi lumayan banyak kesibukan, jadi saya nggak punya waktu untuk cari bahan, untuk penelitian gitu. Jadi saya lebih nyaman untuk pakai jasa pembuatan. Untuk berbincang lebih jauh, kami pun menuju salah satu tempat makan. Di sini, NN mengungkapkan alasannya menggunakan biro jasa skripsi. Lantaran saat itu ia harus kuliah sambil bekerja. NN mengaku tidak punya waktu untuk mengerjakan skripsi yang harus melalui proses panjang. Jadi awalnya memang karena saya sibuk banget untuk pekerjaan saya, jadi memang benar-benar pekerjaan saya kan dari Senin sampai Jumat.
sedangkan untuk membuat skripsi itu butuh waktu. Jadi awalnya saya ke tempat rental itu seperti biasa, memang saya sering ke sana, terus ngobrol-ngobrol lah awalnya. Akhirnya dia nawarin. Untuk masalah judul itu kita konsultasi sama dia. Terus dia juga bisa nawarin ke kita judulnya apa aja gitu. Yang mau saya buat di skripsi itu apa. Terus kita sharing-sharing, kalau sudah oke, saya pastikan judulnya apa, nanti dia cuma tinggal kasih. Terus nanti kita cuma tinggal pelajari, yang melakukan penelitian semuanya dia. Kita tuh hanya terima beres dan paling komunikasi hasil kita, perbicaraan kita dengan dosen pembimbing seperti apa. Sambil memperlihatkan hasil skripsi yang dibuat lewat biro jasa, MN mengaku harus mengocek Rp3.200.000 untuk membayar jasa pembuat skripsi. Kalau pendapat saya pribadi sih banyak aspek ya. Salah satunya ya selain kalau orang yang bekerja kan sibuk dengan pekerjaan yang lain. Tapi kalau untuk yang masih belum kerja ya mungkin saya berpikirnya ya mereka belum paham secara pasti materi yang mereka dapat itu seperti apa. Ada juga beberapa teman saya yang memang kebingungan dan mereka adalah orang yang tidak tahu bagaimana membuat skripsi meskipun ada bimbingannya gitu. Lalu mereka bukan orang yang pintar berkata-kata. Setelah mencari informasi melalui internet dan perbincangan dengan MN, kami juga mencoba mendatangi biro jasa pembuatan skripsi di kawasan Jakarta Timur. Tak disangka, sejumlah spanduk dan iklan yang menawarkan jasa pembuatan skripsi banyak terpampang. Berpura-pura akan membuat skripsi, kami pun memilih salah satu biro jasa. Rencananya sih, Ini jangan kualitatif aja. oh asal jangan kualitatif ya. Nah, kualitatif kalau kuantitatif, kalau kualitatif bukan ada. Memang itu ngerjainnya terlalu lama. Ini pakai wawancara. Oh betul. Emang kalau yang kuantitatif kan sebuah kuesioner aja nanti. oh gitu. Oh jadi benar-benar diajarin dari awal gitu ya. Tapi ini lama nggak? Mau sudah lama dulu. Itu pas minggu saya rencana. Oh rencananya saya Maret. Sudah. 2 bulan berarti kerja. Sambil memperlihatkan contoh skripsi buatannya, KR, penyedia jasa pembuatan skripsi mengungkapkan, tak hanya mahasiswa, ia juga pernah beberapa kali melayani permintaan staf pendidik universitas yang akan mengambil gelar master untuk mengerjakan tesis dan disertasi. Biro jasa pembuatan skripsi mungkin telah meraup untung besar dari para mahasiswa yang menggunakan jasanya. Sayangnya, sejumlah oknum mahasiswa yang seharusnya menghasilkan karya terbaiknya untuk gelar sarjana, justru lebih merelakan membayar mahal untuk sebuah gelar sarjana instan. Biayanya kalau tambang mana? Kalau kursanya dimaksudkan. Kalau Sampai nasi sidang. sampai maju sidang. Pokoknya benar-benar berpikir tinggal maju sidangnya. Kalau kuesioner saya 3,6. Kalau kuesionernya Bapak dari sini semua 4. 5% nggak tinggal bisa sana beli Terus kalau ada perbaikan kayak gitu-gitu? gratis. Oh gratis ya. Pokoknya saya udah terima bersih paket segitu ya. Katanya memang makan lebih murah kalau daripada yang perbuat itu gimana? Kalau perbak di sini berapa Pak? Kalau perbuat bisa 8,5. Kalau empatnya itu sampai 1 juta loh. Kalau perbuat. Menurut KR, dalam 1 minggu ia dapat menerima pesanan hingga 4 kali, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Ia tidak bekerja sendiri, ada 8 orang tim riset dan tim perumus dengan bidang yang berbeda-beda untuk melayani pengguna biro jasanya. Yang penting Bapak. Oh ada banyak. Oh jadi
Mungkin tak sepenuhnya Biro Jasa Pembuatan Skripsi mengerjakan pesanannya tanpa melakukan plagiat atau peniruan dari skripsi-skripsi yang sudah ada. Menurut Alvindra, peneliti Lembaga Penelitian Fakultas Psikologi UI, mahasiswa yang menggunakan Biro Jasa Pembuatan Skripsi dapat dikategorikan telah melakukan kecurangan akademik. Dari penelitian yang dilakukan pada 3 universitas besar di Jakarta, hampir 90% mahasiswa mengakui pernah melakukan kecurangan akademik dalam bentuk plagiat selama kuliah. Jadi kesalahan terbesar di sini dari segi akademik adalah mengambil suatu ide yang bukan punyanya sendiri dan diakui sebagai miliknya. Dari sistem saya lihat bagaimana mahasiswa ini menganggap peraturan mengenai plagiat itu diterapkan di fakultas. Ya. Jadi peraturan itu sebenarnya sudah jelas. Kemudian mahasiswanya juga merasa mengetahui. Nah, yang jadi masalah di sini adalah dalam menerapkan peraturan itu. Rasa tanggung jawab dan moralitas ini menjadi pertanyaan. Bagi oknum mahasiswa yang telah melakukan kecurangan pada pembuatan skripsi, bukan tidak mungkin perilaku curang akan terus berlanjut hingga ia memasuki lingkungan pekerjaan. Tapi untuk perilaku plagiat secara umum, dua hal yang menonjol di sini dia bilang ini adalah perilaku orang yang malas. Semakin kecil akademik kecil seseorang, maka semakin besar kemungkinan dia untuk melakukan tindak-tindak plagiat. Menghadapi kecurangan akademik, memang menuntut ketelitian sang dosen saat memberikan bimbingan dan menjadi penguji dalam sebuah skripsi. Menurut Hendriana, dosen Universitas Sahid Jakarta, jika seorang mahasiswa terbukti menggunakan bantuan orang lain untuk membuatkan skripsinya, pasti dapat diberikan langsung pada saat sidang skripsi berlangsung. Dari bimbingan, sebenarnya kita udah bisa tahu gitu ya, dia itu dibuatkan atau tidak. Pertama, kalau dari bimbingan kita bisa lihat, biasanya kalau yang buat sendiri, mereka kan kalau bimbingan ada revisi itu kan bisa mereka kerjakan kalau mereka riset lagi. Dengan ketegasan dari pihak universitas untuk memberikan sanksi sebagai efek jerah. Ketiga, fenomena sarjana insan dikhawatirkan akan merusak sistem pendidikan yang ada, karena telah melahirkan akademisi yang terbiasa melakukan tindak kecurangan.